Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46, ayat 1-3, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu, Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudaraku, sejak beberapa hari yang lalu, beberapa kota kecil di negara bagian New South Wales atau NSW, mengalami banjir besar. Air hujan yang jatuh di pegunungan, mengalir ke daerah yang lebih rendah, dan membuat air sungai meninggi, dan membanjiri banyak tempat. Mereka yang berada dalam keadaan kritis, diperintahkan untuk mengungsi, tetapi banyak orang yang terlambat untuk mengungsi, sampai-sampai mereka harus naik ke atap rumah mereka, sambil menunggu datangnya pertolongan. Sungguh menyedihkan, bahwa banyak orang, yang beberapa bulan yang lalu sudah kebanjiran, sekarang harus mengalami hal yang serupa. Mereka yang kebanjiran saat ini, hampir semuanya mengalami kerusakan rumah, karena arus aliran air yang deras, yang membawa pohon-pohon tumbang, yang bisa menghancurkan dinding rumah dan mematikan makhluk hidup. Bagaimana tanggapan rakyat atas usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah ini? Sesudah beberapa kali kebanjiran, banyak rakyat yang merasa ditelantarkan oleh pemerintah. Mereka yang hancur rumahnya, dan hanya memiliki satu potong pakaian yang dipakainya, merasa bahwa pemerintah kurang cepat bertindak. Tidak mengherankan, pagi tadi ada orang yang memaki-maki Gubernur NSW, yang datang berkunjung. Sebenarnya, pemerintah NSW memang kewalahan, dalam menghadapi bencana banjir yang luar biasa saat ini, yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kemungkinan banjir yang sudah cukup lama diketahui, ternyata tidak dapat membuat pemerintah cukup bersiaga. Sampai-sampai, untuk pertama kalinya, mereka mengundang pemerintah luar negeri, untuk memberi pertolongan, berupa tim penyelamatan. Dalam mengalami penderitaan seperti ini, tentu saja banyak orang yang hancur hatinya. Dalam penderitaan dan ancaman, manusia mencari seseorang yang bisa memberi harapan. Memang dalam keadaan kritis, kita lebih bisa melihat kualitas manusia yang sebenarnya, dan menyimpulkan, siapakah yang benar-benar bisa memimpin dan mengatasi keadaan. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya bergantung kepada sesamanya. Pemerintah pun tidak selalu bisa diharapkan. Dalam keadaan bahaya seperti yang kita alami saat ini, tidak akan ada manusia yang benar-benar yakin akan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Ayat pembacaan kita menunjukkan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu, Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Allah adalah penolong kita di masa lalu,
ketika kita mengalami kesesakan, dan Ia jugalah yang akan melindungi kita di hari-hari mendatang. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergoncang, dan sekalipun bahaya besar datang mengancam kita. Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, kepadanya kita bisa berharap akan datangnya pertolongan dan penghiburan. Tuhan yang Maha Kasih memberkati umat-Nya, bukannya selalu dengan kenyamanan, tapi dengan ketabahan. Ia tidak memberikan kenyamanan yang berlebihan bagi semua umat-Nya, tetapi dengan apa yang bisa dinikmati, dengan rasa cukup dan syukur setiap hari. Yesus memang mengajarkan kita untuk meminta rezeki yang secukupnya untuk hari ini. Ia juga pernah berkata, agar kita tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6, ayat 34, demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Hari ini, jika kita merasa hidup kita berat, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak ingin memisahkan umat-Nya dari manusia yang lain, dan memberi hidup yang penuh kenyamanan di dunia. Selama hidup di dunia yang penuh dosa ini, semua orang akan menghadapi bahaya, tantangan, perjuangan, dan masalah. Tetapi bagi umat Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang bisa diharapkan, ada satu jaminan, bahwa Tuhan tetap akan melindungi mereka. Karena itu, kita tidak seharusnya berdoa agar Tuhan membuat hidup kita ringan dan nyaman, tetapi sebaliknya, berdoa meminta agar Tuhan memberi kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi segala tantangan. Sebab kedamaian, dan bukannya kenyamanan, adalah ciri hidup orang Kristen. Dalam kitab Ibrani pasal 13, ayat 5 dan 6, berkata demikian, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.